Ada yang penasaran kembar siamnya nempel di mana ya? Oh, rahasia. Atau rahasia itu ya? Kalau pemain yang ada kan bisa pemain. Oke, boleh. Mungkin dari pemain, kita dari ujung ya, boleh. Ya, dikasih mic-nya dulu. Boleh ceritain sebagai apa mainnya, harapannya gimana, atau mungkin tantangannya apa sih yang paling besar dalam menjiwai perannya? Silakan. Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia hamburat tuh guys. Ya, perkenalkan saya Ijal Papua. Ya, saya Ijal Papua. Namanya Muhammad Rizal. Di sini berperan sebagai Morfin. Nggak pakai Muhammad Morfin ya. Ya, Morfinnya jadi Kristen. Terus saya masuk di sini tuh berperan di gengnya, ada geng Babe Sobri, geng Tim. Enggak, jangan yang itu bang. Itu rahasia kita. Jadi masuk di tim, grup tim, nanti jadi teman kerjanya dari Iman dan Aminnya. Begitu teman-teman, terima kasih. Langsung aja next. Takut banget. Nah ini lucu nih, lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di film Amin Tanpa Iman, perkenalkan nama saya Rahmat Ababil. Saya di sini berperan sebagai Faisal. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa mulus dan lancar karena kita ada di geng Steam. Ini sebenarnya geng plot komedi, insya Allah lucu ya. Saya bilang insya Allah ya, insya Allah lucu dan mudah-mudahan bisa menghibur sebagai ice breaking dari film ini yang cukup mengharu-biru menurut saya. Terakhir dari saya, ke Bogor ketemu Pak Suparman, ke Depok beli beras 1 ton. Semoga film Amin dan Iman bisa tembus jutaan penonton. Oke, selanjutnya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Diharjo. Saya berperan sebagai Neti di film Amin Tanpa Iman ini. Karakternya saya berada di ekosistem Karwas. Ekosistem geng. Iya. Iya, ekosistem Karwas bersama dengan mas-mas yang ganteng dan lucu ini. Semoga bisa berkorelasi dengan baik dan semoga filmnya jadi suri tauladan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Wode. Saya di sini berperan sebagai Prita. Saya beda geng sama anak-anak Karwas. Saya di sini tidak dituntut untuk melucu. Kalian aja yang lucu. Enak. Saya grup konten kreatornya dari Martino Leo sebagai Leon. Ya, itu dia. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Oke guys, amin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lolo. Jangan kasih pressure dong. Aduh. Ya, jadi di sini sebagai patar dan bagian dari, kalau ngikut kata Ika tadi, ekosistem Karwas. Ya, jadi sama anak-anak yang sangat-sangat lucu dari Papua, dari Depok, dari Jawa, dan berbagai, untuk menunjukkan kalau Indonesia kecil. Jadi di Karwas ini dari berbagai suku dan menunjukkan kalau beda-beda itu kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget ya. Oke ya itu. Dan doaku semoga Amin Tanpa Iman ini mengalahkan agak lain ya. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Tige. Saya di sini nggak punya geng, nggak berteman dengan siapa-siapa, hanya sahabat Ibu Mati. Saya bukan geng itu, bukan geng ini, tapi saya tetangganya Sohib dan sahabatnya Amin dan Iman dan ibunya. Gitu coy. Urung.
Iya. Saya berperan sebagai Marni, ibu dari Amin Iman, dan baru sekarang saya tahu kalau ini produser juga nih si Bilar nih. Kayaknya nggak enak nanti kalau misalnya gue negur-negur kayak kemarin gitu. Waduh. Ntar nggak diajak lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruwina. Saya di sini berperan di luar daripada mereka semua. Kita nggak ditemenin kan ya? Luar konteks, tapi nggak musuhan kan? Kita kebetulan saya di sini berperan sebagai istrinya orang kaya ya, Pi ya? Orang kaya. Yang berhubungan di sini adalah anak saya. Ya kebetulan hari ini bisa datang. Yang nanti berhubungan dengan Amin dan Iman. Oke. Saya Roy Martin. Ini saya berperan sebagai Wira, bapaknya Nadia. Karena Nadia ini cantik, dibutuhkan bapak yang keren. Keren, kaya, dan baik hati. Kembali dengan cerdas memilih saya. Kalau kaya nggak baik hati, nggak ganteng. Ya, kalau ganteng kaya nggak baik hati. Jadi cuma kaya, baik hati, ganteng cuma Roy Martin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, untung Om nggak ahli telematika, kalau nggak jadi Rosario ya. Assalamualaikum, saya namanya Leo, Martin Leo. Saya di sini berperan sebagai Leon. Leon itu adalah konten kreator yang kedepannya akan berurusan dengan Amin dan Assalamualaikum, nama saya Adul. Di sini saya sebagai Iman. Ya semoga diberikan kesehatan selalu aja buat nantinya yang berjalan ya Om. Bismillah itu aja. Luar biasa. Satu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Otong Lalo, berperan sebagai sampai samping ketua sebagai punya garwas. Alasannya karena saya diajak oleh Tawali. Udah itu aja. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Tapi Babe tahu kenapa diajak sama Tawali? Karena seumuran. Tawali sama Babe itu hampir seumuran. Umurnya apa nih? Tawali itu 76 tahun umurnya. Babe berapa? 63. Bohong. Kalau saya mau bilang 80. Cukup lah, kalau lucu mengkini filmnya tak lucu mas. Oke, teman-teman dari pers dan media mungkin masih ada kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kami persilahkan. Ada mau nanya Bang, Atan ini. Ayo tanya 1, 2, 3, go! Makanya jangan lucu-lucu. Kalian tuh harus terlihat tenang, santun. Nanti pasti banyak pertanyaan. Nah, kalian terlalu lucu, mereka sibuk nonton. Nah, nontonnya lucu gitu terus jangan nanya, biar kalian semakin lucu. Ya. Cek. Halo, nama saya Novil dari Nisabek. Sukses untuk Leslar Picture. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti akan soundtracknya kan diisi sama Dede Lesti nih? Soalnya kan tanggung akan agak paketan untuk soundtracknya nanti. Itu aja sih. Iya. Terus untuk Bang Bilar, kira-kira budgetnya berapa miliar nih untuk film ini? Gitu. Sukses buat Leslar. Honor saya aja 2M gimana? Ini 2M.
Ya. Ini menarik ya, untuk soundtrack itu sebetulnya kita sempat bahas kemarin sama Pak Ferry selaku produser juga, dan kemungkinan besar sih insya Allah Lesti akan involve ya, Lesti akan menjadi penyanyi insya Allah ya, mudah-mudahan doanya kalau memang jadi akan membawakan soundtrack, dan insya Allah juga akan saya juga yang akan bikin lagunya gitu. Dan kalau untuk budget kita patungan ya rencana tadinya ya. Jadi pemain itu patungan untuk ini gitu sebetulnya. Lagi saya satu-satunya orang yang dibayar di film ini. Yang lainnya produser semua ini. Saya kok yang dibayar. Mas Ben, tadi katanya jangan lucu. Oh iya lupa harus tahu diri ya, maaf. Baik, ada lagi pertanyaan? Boleh yuk, satu lagi mungkin. Satu, dua. Boleh, silakan. Itu Kak Asmana dia mau nanya. Oke, baik. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama sukses buat Tobali Film dan Leslar Pictures untuk film terbarunya. Yang mau ditanyakan di sini yang pertama ini untuk inspirasi dari pembuatan film ini, kenapa akhirnya Amin tanpa Iman yang diambil dan ada cerita kembar siam di situ. Di situ tadi dijelaskan bahwa menempelnya tuh di belakangnya. Nah itu untuk proses pengembangan ceritanya itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih Mas. Saya coba jawab seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita sebelumnya presentasi ke BOD Tobali beberapa konsep lah gitu ya, beberapa konsep, dan akhirnya yang ingin kita produksi duluan tuh si Amin tanpa Iman ini gitu loh. Karena ceritanya ya itu tadi unik tentang dua orang kakak beradik yang nempelnya yang nempel kembar siam tapi punggung sama dada gitu loh Mas. Kenapa ceritanya seperti itu, yaitu berkembang dari obrolan ya, dari proses kreatif lah Mas, proses kreatif. Jadi kita pengen basicnya adalah awal dari pembicaraan adalah yuk kita pengen bikin cerita yang kira-kira unik dan haru biru gitu sih. Berangkatnya dulu waktu itu haru biru gitu loh, akhirnya timbullah ide cerita seperti ini, dan kita sempat mikir wah gimana ya proses nempelnya itu, karena nggak gampang. Proses yang paling susah salah satunya di film ini adalah gimana caranya teman-teman tim produksi untuk membuat ya si Adul, Bilar, Amin sama Iman ini menempel gitu. Itu yang paling susah dan challenging banget di film Amin tanpa Iman ini. Dan akhirnya insya Allah kita berhasil membuatnya seril mungkin lah kalau mereka memang menempel dari lahir gitu. Jadi karena kerumitan itu, karena dan keunikan itu, akhirnya kita pengen jalanin si konsep Amin tanpa Iman gitu sih Mas. Makasih. Baik, selanjutnya ada yang nanya dari sisi sana. Mikrofon sudah. Oke. Iya, saya Asma Nadia. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat untuk Tobali Film. Boleh ya kita applause ya? Ya. Untuk comebacknya ini nggak tanggung-tanggung, ini sudah film kedua karena satu sedang menunggu tayang ya, maksudnya ya. Jadi selamat, dan melihat jajarannya, Masya Allah, saya kali ini bisa berkesempatan kita sedikit sapa-sapa tadi ya Mas Ismail Basbet yang karya-karyanya selalu gemilang, bisa reuni sama ini kemarin di proyek yang lain ya, kita ketemu Arina, dan senang melihat Lester di sini nggak cuma sebagai pemain atau ini, tapi sudah PH juga gitu ya, ikutan chipin. Jadi selamat, dan pertanyaan saya dua. Yang pertama adalah apa bedanya film Amin tanpa Iman ini dibandingkan film-film yang saat ini sedang marak di Indonesia? Yang kedua, kira-kira siapa sih penonton yang dibidik oleh Amin tanpa Iman? Sekali lagi selamat, mudah-mudahan film Amin tanpa Iman menjadi sebuah film yang hits secara cuan, juga mewarnai film-film Indonesia dengan satu film yang memorable dan berkualitas. Terima kasih. Oke, bedanya film ini dari film yang lain bukan saya yang buat Kak. Kalau ini saya yang buat, itu aja udah beda buahnya. Yang kedua,
saya meletakkan proses pembuatan film atau karya-karya itu sebagai jalan peribadatan. Itu kenapa saya nggak pernah nyambi nek ngambil film. Ya semoga keseriusan itu membuat proses pembuatan filmnya jadi berbeda dari yang lain. Itu yang dijanjikan ke Bung Ferry dari awal. Pokoknya kalau saya masuk Bung, saya siap untuk ikut mengembangkan naskah. Kalau perlu pendapat lain, saya bisa jadi teman ngobrolmu, tapi saya nggak bisa nyambi satu tok. Bahkan film-film saya sendiri aja saya stop dulu untuk ngerjain ini. Karena berbicara film industri atau film populer itu seringkali itu kita nyepelek ke industri dan populer itu sendiri. Seolah-olah film apik itu nggak boleh laku, atau film laku itu harus selalu jelek. Saya nggak percaya itu. Jadi yang saya omongin ke Bung Ferry, berani nggak Bung, mumpung kita ketemu masih anak muda dua-duanya kan. Kebetulan kalau ngomongin produksi pemimpinnya kan kita berdua nih, yang kreatif dan lain. Kita bikin sebagus mungkin, saya yang pimpin. Tapi kamu lakukan selaku mungkin kamu yang pimpin gitu loh. Nah kita nggak tahu nanti Allah kasih berkahnya atau enggak Kak ya. Tapi setidaknya niatku sama Bung Ferry, mumpung kita masih muda, kita dapat support luar biasa dari tim di dalam kantor maupun di luar kantor. Kita ingin bikin film sing sebagai karya film bermartabat, tapi ketika tak taruh di penonton, penontonnya juga terhormat, dibeli tiket itu tidak seperti diludahi mukanya ya gitu loh. Jadi harus kayak kita pergi ke dokter gigi lah. Kamu pengen pergi dokter gigi yang ahli, bukan karena dia cantik atau ganteng gambarnya gitu loh. Kan kamu pengen dia dokter yang gitu. Nah, kita sebagai pembuat film etosnya selama persiapan sudah begitu. Nah nanti hasilnya bagaimana, saya juga belum pernah lihat film yang saya bikin betul-betul laku juta-jutaan kan saya belum pernah punya. Tapi setidaknya kalau dilihat dari film-film saya sebelumnya kayak Keluarga Cemara 2, Talak 3, yo laku-laku aja, ternyata bisa juga bisnis yang mudah. Itu yang karena ada sayangnya lah sama Bung Ferry. Nah target penontonnya kita berusaha banget keluarga. Cuman mungkin nanti ada detail-detail kecil konfliknya. Nah terpaksa banget mungkin jadinya 13 plus. Mungkin jadinya ya sudah, kalau nggak bisa banget jadi keluarga mungkin jadinya 13 plus ya Bung. Tapi kita berusaha betul ini jadi film keluarga yang bisa ditonton oleh keluarga gitu, bersama-sama dengan anak-anaknya atau apanya, untuk kemudian menonton film sebaik. Meskipun nanti akhirnya gimana kita lihat dulu, setidaknya batas kita membuatnya begitu. Nah kenapa penontonnya itu ya, karena itu yang bisa juta-jutaan penonton toh. Karena penonton film dewasa kita kan nggak juta-jutaan, karena kalah sama mikirin anak di tiket bioskop kan, atau mikirin urusan-urusan pekerjaan yang lain, kira-kira begitu. Tapi movie goers kita kan 13 plus lah atau keluarga gitu. Nah kira-kira jawaban sok tahu saya begitu. Kalau Bung Ferry mau nambahin monggo, karena harusnya ini dia yang jawab, tapi tadi divisiin boleh dua-duanya gitu, jadi tak jawab dua-duanya gitu. Kira-kira begitu Kak Asma Nadia. Maaf kalau jawabannya terdengar terlalu percaya diri, semoga nggak sombong. Mungkin Bang Ferry ada, ya intinya paling yang itu sih Mbak Asma, maksudnya niatan awal memang buat family film. Jadi gimana caranya kita pengen orang tua bisa bawa anaknya ke bioskop dengan obrolan di awal bahwa ada film yang memang kita satu keluarga seharusnya nonton ini gitu. Sesimpel itu sih kita pengen. Thank you Mas. Amin, kita tercapai. Baik, kalau begitu apa ada pertanyaan lagi? Oh silakan, boleh mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari Express Studio. Saya ingin tanya ke Pak Sali. Ini kan film Amin Tangga Iman ini kan akan diproduksi di akhir tahun ini. Apakah nanti di tahun 2025 itu akan ada produksi film lagi Pak, atau seperti apa Pak? Dan berapa film yang bisa bilang tuh menunggu untuk diproduksi? Terima kasih. Oke, baik. Untuk film-film selanjutnya sudah dipersiapkan oleh tim kami, lumayan cukup banyak sih, mungkin 10 lebih ya dari ya. Insya Allah semuanya lancar nanti. Oke, terima kasih. Cek. Satu pertanyaan lagi boleh ya?
pertama-tama tadi sempat mengira bahwa Amin Tanpa Iman ini adalah suatu genre yang religi gitu, tapi akhirnya di luar dari ekspektasi, dan saya yakin pasti ini lucu karena teman-teman aktor di sini modus lah, kocak-kocak semuanya. Tadi awal aja udah begitu melucu. Tapi satu yang menjadi pertanyaan bahwa apakah dalam proses pembuatan film ini sutradara maupun produser sudah memikirkan terkait dengan mungkin akan timbulnya potensi yang memicu kontroversi terkait dengan sensibilitas, juga soal stigmatisasi masyarakat tentang kembar siam itu sendiri. Jika dibalut dengan komedi ya, mungkin akan menyinggung perasaan masyarakat yang juga pernah mengalami momen yang sama atau cerita yang sama. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Itu juga yang saya pikirkan untuk mempersiapkan film ini sama teman-teman. Intinya ini kan kesempatan luar biasa ya, tokoh meskipun ini fiksi gitu, tapi tokoh fiksi ini kan berkebutuhan khusus. Kita nggak akan menjadikan mereka bahan olok-olok di dalam film, jadi jangan khawatir. Mereka, makanya kita bikin lintasan-lintasan ceritanya gitu. Harapan kami nanti ketika mereka bertemu di tempat kerja itu yang lucu daerah Sanaro, karena itu sama temen-temennya. Jadi adegannya dibikin sangat subtle gitu ya, dengan cara begitu ya tidak menjadikan tokoh utama kita ini bahan olok-olok baru. Tetapi kalau di romans atau dramanya ketika sama ibunya nggak ada lucu-lucunya, itu justru romans dan drama ya harus dengan nanti nangis-nangis, harapannya begitu ya. Tapi insya Allah kami sadar, kami berhati-hati